Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Hai Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Maulani. Saya dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia. Muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini sangat berperan penting dalam tubuh manusia. Adapun anatomi sistem muskuloskeletal yang tersusun dari berbagai bagian jaringan tubuh. Yang pertama, tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka tubuh manusia. Salah satu fungsi tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot dan pergerakan tubuh, sehingga tanpa tulang kita tidak dapat bergerak dengan normal. Tulang terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar tulang terdapat lapisan sel yang tumbuh memperbaiki dan merombak tulang. Dan lapisan luar berisi sumsum tulang, yaitu tempat produksinya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang kedua, otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot rangka. Yang ketiga, rangka. Rangka adalah suatu kerangka internal yang berguna untuk menyusun tubuh. Kerangka ini terdiri dari banyak tulang dan jaringan ikat, termasuk kartilago, ligamen, dan tendon. Disebut juga sistem muskuloskeletal. Dan yang keempat, tulang rawan atau kartilago. Kartilago atau tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut dengan kondrosit dan matriks ekstrasel. Sel-sel kondrosit berada di dalam rongga-rongga yang disebut dengan lakuna. Fungsi kartilago adalah untuk menyokong jaringan lunak. Yang kelima, ligamen. Ligamen adalah jaringan berseret yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung tulang antar tulang di dalam tubuh, disebut juga dengan ligamen. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu. Dan yang keenam, sendi. Sendi adalah sebuah tempat atau ruang bertemunya tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang saja, tetapi sendi juga dapat menyatukan tulang yang lebih banyak lagi. Fungsi sendi adalah untuk membantu struktur tulang serta membantu otot untuk menggerakkan tulang tersebut. Yang ketujuh, tendon. Tendon adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Oleh karena itu, satu otot memiliki 2 tendon. Dan berikut
Cara kerja muskuloskeletal. Selanjutnya, cara kerja. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otot, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan otot mengendur, otot sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar dapat rileks. Gangguan sistem muskuloskeletal beragam. Gangguan pada sistem muskuloskeletal bisa menimbulkan berbagai keluhan atau nyeri, sulit bergerak. Banyak gangguan yang terjadi dalam sistem muskuloskeletal, di antaranya yang pertama cedera, yang kedua kelainan bentuk, yang ketiga gangguan sendi, yang keempat masalah otot, yang kelima automi. Beberapa cara yang dapat dilakukan agar tubuh kita tetap sehat. Yang pertama, melakukan olahraga yang rutin. Yang kedua, kurangi konsumsi minuman beralkohol dan merokok. Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Jika kita menjaga tubuh kita dengan baik, kita tidak mudah diserang penyakit yang dapat merugikan tubuh, sehingga hal ini dapat membuat kita bahagia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah lapisan luar sebuah organisme atau organ, misalnya kulit, kulit biji, dan kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terbagi menjadi 3. Yang pertama, integumen epidermis. Epidermis terdiri dari lapisan pipi, dan yang kedua, dermis. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Dan yang ketiga, epidermis. Epidermis yang terdiri dari lapisan stratum basal, yang kedua lapisan stratum spinosum, yang ketiga lapisan stratum granulosum, yang keempat lapisan stratum lucidum, dan yang kelima lapisan corneum. Lapisan stratum basal. Lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena selnya terletak di bagian basal. Yang kedua, stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapis. Yang ketiga, stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipi seperti kompran. Sel-sel tersebut terdapat hanya 2-3 lapisan yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat, lapisan stratum lucidium langsung di bawah lapisan corneum. Dan yang kelima, lapisan stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel. Lapisan integumen kedua, yaitu dermis. Dermis adalah lapisan paling bawah epidermis. Pada dermis memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen. Yang pertama, stratum papilaris. 1. Merupakan bagian atas dermis. Kedua, mengandung papila dermis. Yang kedua, stratum reticularis. Yang pertama merupakan bawah dermis. Yang kedua mengandung folikel rambut. Yang ketiga mengandung kelenjar keringat. Dan yang berikut, jaringan subkutan. Fungsi utama menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat dermis ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar lemak. Yang pertama menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Yang kedua, terutama di ketiak dan sekitar alat kelamin. Pada jaringan subkutan juga terdapat jaringan keringat. Pada jaringan subkutan juga terdapat jaringan keringat. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh.
lebih banyak di telapak tangan, kaki, dan wajah. Air yang bercampur garam. Selanjutnya, kita membahas fungsi kulit. Yang pertama, fungsi sekresi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh, gangguan fisik dan kimiawi. Dan yang kedua, fungsi absorpsi. Kulit sehat tidak mudah menyerap air. Dan yang kedua, kulit sehat tidak mudah menyerap larutan benda padat. Fungsi resepsi atau fungsi kulit keempat. Fungsi resepsi yang pertama respon panas, kedua respon dingin, dan yang ketiga respon tekanan. Yang kelima, fungsi pengatur suhu tubuh adalah fungsi kulit kelima. Mengeluarkan keringat, mengerutkan otot. Fungsi pembentukan pigmen adalah fungsi kulit keenam. Sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. Warna kulit tidak sepenuhnya karena pigmen kulit, namun juga tebal tipis kulit, reduksi Hb dan karoten. Fungsi karotinisasi adalah fungsi kulit ke-8. Adalah proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi. Fungsi pembentukan vitamin D adalah fungsi kulit ke-9. Tubuh terkena sinar matahari langsung, tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol di sel kulit. Demikianlah pembahasan saya, sekian dan terima kasih. Em vô nhà thương, em ngay vô nhà thương, em ngay vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.